sebelum NU berdiri, Mato Anwar lebih dulu berdiri. Wow, malah lebih dulu berdiri. Lebih dulu berdiri. Cuman popularitasnya kalah sama NU dan kalah sama Muhammadiyah. Selamat malam. Nah, kali ini kita kembali lagi ke Pak Saiful nih. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit masalah organisasi ya. Bukan masalah ya, kita akan menggali kaitan dengan organisasi. Jangan lupa kita selalu ingatkan kepada Bapak Ibu pakai masker, menjaga jarak seperti kita ini, dan mencuci tangan. Oke, pertama-tama kita buka masker dulu Pak ya. Siap. Biar kelihatan jelas nih. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak, ini kan ada satu organisasi ya Pak ya, namanya itu MA atau Matlabul Anwar. Matlabul Anwar. Oke. Pak, kita sambil nyantai ya, sambil rokok ya Pak ya. Boleh. Apa sih itu Pak, MA itu Pak? Oh ya. Biar publik tahu, Iya. masyarakat Indonesia tahu bahwa Mato Anwar itu pengertian secara kebahasaan menurut lugah, menurut bahasa itu adalah tempat keluarnya cahaya Tempat keluarnya cahaya atau tempat terbitnya cahaya. tempat terbitnya cahaya. Itu secara bahasa. Ada satu istilah bahwa menurut istilah Mato Anwar itu adalah organisasi keagamaan yang berbasis Islam, yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi kiprahnya Mato Anwar itu ngurusin anak bangsa melalui pendidikan, melalui sosial dan melalui dakwah. Dakwah itu menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, jadi mencegah menyampaikan kepada masyarakat dimanapun berada bahwa kemungkaran itu seperti ini jangan dilakukan, kebaikan itu seperti itu, yuk kita lakukan bersama-sama. Itu pengertian secara harfiahnya bahwa Mato Anwar itu organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Oke, berarti ini bisa dibilang tergolong baru ya Pak? Atau udah lama berdirinya? Oh enggak juga. Mato Anwar itu didirikan tanggal 10 Juli tahun 1916. Tahun 1916. Yang bertempat berdirinya adalah di Kota Menes, Kabupaten Pandeglang. Oh, Pandeglang. Berarti Jadi pusatnya di Pandeglang ya Pak? Sebelum NU berdiri, Mato Anwar lebih dulu berdiri. Wow, malah lebih dulu berdiri. Cuman popularitasnya kalah sama NU dan kalah sama Muhammadiyah. Iya. Kenapa demikian? Karena Mato Anwar ini kultur dakwahnya, ya, segmen dakwahnya adalah masyarakat kelas bawah. Oh, kelas bawah ya. Kelas bawah. Jadi mungkin sampean juga nggak pernah lihat Mato Anwar ada di Kota Serang, gitu kan, di perkotaan atau di Kota Pandeglang, Kota Tangerang. Itu mungkin ada sih, cuman tidak banyak ya. Oke. Jadi sehingga Mato Anwar itu kurang dikenal publik. Oh, oke. Gitu. Berarti untuk saat ini udah ada berapa cabang itu Pak? Kalau cabang tuh di seluruh Indonesia sudah ada. Oh, seluruh Indonesia sudah. Namanya bukan cabang, namanya pengurus wilayah. Pengurus wilayah, oke. Ada berapa pengurus wilayah seluruh Indonesia Pak? Kira-kira? Yang saat ini sudah tergabung itu 34 provinsi. 34 provinsi ya.
Pengurus wilayah ya. Oke. Pengurus wilayah Mata Anwar 34 provinsi. Kalau untuk secara apa sih namanya Pak? Untuk kepengurusan itu bagaimana sih Pak? Oh iya, jadi jenjang kepengurusannya di Mata Anwar itu begini. Iya Pak. Untuk tingkat pusat, tingkat nasional itu disebut dengan pengurus besar Mata Anwar. Tempat kantornya itu ada di kota Jakarta, di ibu kota negara. Oh, pusatnya berarti di Jakarta ya? Jakarta. Bukan di Pandeglang Pak? Bukan. Bukan ya? Bukan. Oke. Kantor pusat itu harus ada di ibu kota negara. Oke ya. Dari pengurus besar itu, tingkat wilayah atau provinsi dipimpin oleh ketua pengurus wilayah provinsi Oke. atau ketua PW Ketua MA PW. misalkan Banten. Banten. Oke. Nah, dari PWMA dari wilayah provinsi turun ke bawah kabupaten kota. Kabupaten kota. Disebut dengan pengurus daerah Mata Anwar kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, ada cabang tingkat kecamatan. Kecamatan. Berarti ini Bapak kalau di sini sebagai apa nih Pak? Di MA ini? Saya hanya kader, Kader. bukan pengurus dan bukan ini, hanya saya giroh saya terhadap Mata Anwar itu insya Allah sampai akhir hayat mungkin tidak akan pernah pudar. Mudah-mudahan ya. Dimanapun saya berada, pasti di situ saya berbicara tentang Mata Anwar. Oke. Pada saatnya Bapak di dalam itu sebagai kader lah ya. Kader lah ya. Dari tahun berapa tadi Pak berdirinya Pak? 1916. 16. Baru beberapa tahun tuh sampai sekarang tuh. 105 tahun. Buset, 105 tahun ya. 105 tahun ya. Pak, itu secara kepengurusan tadi kan dia dipilih atau ditunjuk Pak? Kalau untuk misalnya katakanlah ketua ini, ketua cabang daerah begitu, Di PBMA, pengurus wilayah segala macam. Iya, gimana itu Pak? Ya, kalau berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga di dalam organisasi Mata Anwar, ketua itu dipilih oleh pengurus. Kalau tingkat pusat, pengurus besar Mata Anwar itu dipilih oleh pengurus wilayah Mata Anwar dan beberapa pengurus daerah kabupaten kota Mata Anwar. Oh, Itu dipilihnya. Dipilih Pengurus pusat. wilayah Mata Anwar dipilih oleh pengurus daerah Mata Anwar. Jadi hak suaranya di situ. suaranya di situ. Pengurus daerah Mata Anwar ada yang ditunjuk langsung, ada yang melalui mekanisme pemilihan yang hak suaranya dipegang oleh pengurus cabang tingkat kecamatan. Oh, tergantung Sama lah, ya. itu normatif sama dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Yang lainnya. Oke. Berarti dia apa namanya ketuanya tetap itu dipilih ya Pak ya. Tuh, Kecuali pengurus. kecuali pengurus, Pengurus pengurus boleh ditunjuk gitu ya. Kalau itu periodenya berapa lama Pak? Katakanlah ketua tuh. 5 Dari tahun. masing-masing ketua itu dari mulai PB ke pengurus besar Mata Anwar, pengurus wilayah Mata Anwar, pengurus daerah Mata Anwar, itu masing-masing masa baktinya 5 tahun. 5 tahun sama kayak presiden juga Pak. Iya, iya. Apalagi nih Pak kira-kira Pak? Mohon penjelasannya Pak. Oh iya. Tanggal 1 sampai tanggal 3 April besok itu organisasi Mata Anwar akan mengadakan perhelatan muktamar. Utama di mana? Nah, di puncak di Cisarua Bogor, ya di Hotel Grand Cempaka Bogor, atas fasilitas dari Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota. Oh, Pak Anies, Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Kita difasilitasi oleh Gubernur. Oke. Nah, di dalam perhelatan muktamar itu, yang paling utama di dalam acara itu adalah suksesi kepemimpinan Ketua Umum Pengurus Besar Mata Anwar. Artinya bahwa di acara muktamar itu akan memilih Ketua Umum. Oh, momen ini untuk pemilihan ketua umum juga ya? Betul. Oke. Ada berapa calonnya Pak? Kalau saat ini saya nggak tahu ya, cuman wacana yang muncul itu diramaikan juga oleh di grup panitia. Ada beberapa kandidat yang sudah bermunculan akan mencalonkan diri sebagai ketua umum pengurus besar Mata Anwar. Termasuk Bapak nih? Wah, kalau saya mungkin masih terlalu jauh, di samping
dari aspek keilmuan dan pengalaman juga belum mumpuni ya. Saya hanya mendorong sebagai kader Mato Anwar bahwa mensukseskan muktamar besok yang akan diselenggarakan. Kalau Bapak dipilih gimana? Kalau banyak yang dukung? Ya kalau dipilih itu ya harus ada syarat gitu. Harus ada syarat. Harus ada syarat. Misalnya Syaratnya apa itu, contohnya minimal diusung oleh 4-5 rekomendasi pengurus wilayah. Gitu tetap kan. ya. Jadi nanti dipilih oleh forum muktamar yang mempunyai, yang memiliki hak suara. Artinya Bapak kalau untuk pemilihan itu nggak ada dimasukin ya? Saya enggak, Enggak ya? Saya hanya mendorong, mensukseskan, membantu semampu saya. Gimana caranya? Karena saya sebagai kader Mato Anwar, gitu kan. Saya ingin bahwa organisasi yang saya miliki, yang saya punya, gitu kan, yang saya bisa hidup di dalamnya, sukses dalam acara muktamar besok. Oke, Pak. Kalau masyarakat umum boleh bergabung nggak sih Pak? Syaratnya apa sih Pak? Oh iya, sangat boleh. Mato Anwar itu organisasi yang sangat terbuka. Terbuka ya? Yang sangat terbuka, siapapun boleh bergabung dengan Mato Anwar. Selama dia berkomitmen. Komitmen. Apa komitmennya? Ya. Komitmennya sederhana. Bagaimana keinginan untuk membesarkan Mato Anwar. Oke. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, karena Mato Anwar ini adalah lembaga yang ngurusi di bidang pendidikan. Banyak konsentrasinya. Maka yang bergabung itu yang ingin bergabung itu jangan cuma ingin populer di organisasi Mato Anwar gitu, tapi harus ada kontribusi yang real terhadap organisasi Mato Anwar itu sendiri. Contoh misalkan, Abang sendiri kan kemarin membantu kami dalam membuat sekolah dasar Islam sekolah dasar Mato Anwar di Balantaka misalkan. Ya sekecil apapun bantuan itu kontribusi yang real gitu. Dan Anda layak gitu menjadi anggota Mato Anwar gitu. Gitu. Iya. Oh gitu. Berarti masjid yang kemarin itu bagian dari itu Pak? Bagian dari programnya MA? Bagian dari itu. Wow. Itu bagian dari dakwah Mato Anwar. Programnya ternyata banyak ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya baru mengerti. Iya. Oh iya ya. Jadi berkaitan ya Pak ya? Sangat berkaitan. Pak, untuk usia ada nggak Pak? Usia minimal itu? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak dibatasi. Selama orang masih berkemampuan berpikir, masih berkemampuan jalan, masih berkemampuan ini, sok diminum. Iya. Mato Anwar sangat terbuka. Siapa aja ya Pak ya? Siapa aja. Selama dia punya keinginan untuk bagaimana membesarkan Mato Anwar itu sendiri. Tapi Pak, selama berdiri Pak, pernah ada masalah kah, ada tantangan kah gitu? Ya namanya organisasi itu pasti Ada ya, Pak? Pasti penuh tantangan, penuh rintangan. Apa itu Pak contohnya Pak? Ya dalam politika nasional misalkan, ketika Mato Anwar tidak bergabung dengan negara, misalnya dengan pemerintah, itu dijustifikasi bahwa Mato Anwar itu aliran sesat. Bahwa Mato Anwar itu dijustifikasi gudang organisasi yang banyak menelurkan para teroris, misalnya kan gitu. Padahal faktanya Mato Anwar tidak seperti itu. Oke. Tapi kan anggotanya nggak pernah ada ikut-ikutan itu Pak ya? Enggak. Kita nggak pernah ya? Mato Anwar tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mendoktrin anggotanya untuk keluar dari konstitusi negara. Ya. Kita harus samina wa atona terhadap apa yang dititahkan oleh ulil amri, pemimpin kita. Selama pemimpin kita itu benar ya. Ya kalau tidak benar ya kita kritisi dong. Masa orang nggak benar kita diemin kan nggak betul. Selagi kita bisa ngasih itu dalam dunia politik ya. Nah, tapi secara prinsip Mato Anwar itu selalu mengikuti dalam dunia pendidikan itu kurikulum yang telah ditetapkan oleh
kurikulum pendidikan dari Kementerian Agama, misalkan, dari dinas dari Kementerian Pendidikan. Kita memakai itu karena kita adalah sebagai warga negara yang baik. Iya. Tidak menyimpang lah Pak ya. Tidak satupun tidak ada prinsip-prinsip dalam sebuah negara yang dilanggar oleh Mato Anwar, tidak ada. Pak, kalau itu anggotanya bergabung, selain dia memenuhi syarat, ada lagi nggak sih Pak kalau kita untuk iuran seperti itu, ada nggak sih Pak? Nah itulah di sini kelemahan organisasi kami. Mato Anwar itu tidak mewajibkan anggotanya untuk iuran. Oh, tidak mewajibkan. Tapi sifatnya adalah infak semampunya. Misalkan kita punya kelebihan rezeki, kita mau bangun madrasah Mato Anwar, ya silakan gitu. Cuman secara organisasi dari tingkat pengurus besar sampai ke bawah tidak ada itu di anggaran dasar, anggaran rumah tangga meminta iuran anggota terhadap anggota Mato Anwar. Oh, gitu. Terus kalau untuk kebutuhan sehari-hari gimana Pak? Ya kalau karena perlu ya kas, butuh ini apa segala macam. Betul, organisasi itu tidak mungkin berjalan tanpa ada dana. Iya, betul. Gimana itu Pak? Filosofinya kan begitu. Nah, Mato Anwar ini mengelola organisasi ini ya karena kepedulian satu pihak kepada pihak lain di dalam internal Mato Anwar itu sendiri. Misalkan ada atau kalau ada bantuan dari APBD, APBN, ya kita kelola semaksimal mungkin seadanya. Ada aja bantuan seperti itu Pak ya, dari pemerintah ya? Ada, cuman ya jarang-jarang juga ada lah. Oke. Kalau rutin enggak, kalau rutin. Tapi Pak, izin Pak, ini terdaftar juga ya Pak di... Oh iya, kita sangat-sangat terdaftar. Organisasi Mato Anwar itu sebenarnya terdaftar di negara itu ya, di administrasi negara. Itu sejak tahun 1959. Wow. Terdaftarnya tuh. Terdaftarnya ya? Iya. Saya pernah baca juga itu akte notaris Jong siapa gitu ya. Notaris itu saya pernah baca 1959. Nah diperbarui yang terakhir tuh kita SK Kemenkumhamnya tahun 2010. Setiap berapa tahun itu Pak diperbarui? Ya sebenarnya tidak ada pembaruan, nah terkecuali ada pembaruan kepengurusan, kita daftarin lagi. Ya idealnya sih 5 tahun sekali tuh harus dirubah ya, didaftarin ulang ya Pak ya. Dan sampai registrasi ulang lah. Sampai saat ini aktif Pak ya. Masih aktif Pak. Oke Pak, selain ya, perannya dalam membangun masjid, apalagi itu Pak yang di umum kita bisa jalankan, kita lihat Pak? Ya. Jadi publik juga harus tahu bahwa kayak sampean sudah kenal saya bahwa saya adalah orang Mato Anwar, sampaikan ke publik, sampaikan ke teman-teman, ke saudara atau ke sejawat dan lain sebagainya, bahwa selain Muhammadiyah dan NU ini ada organisasi besar ketiga di Indonesia. Kenapa disebut organisasi besar ketiga di Indonesia? Karena fakta realnya Mato Anwar ini terdiri dari 34 provinsi. Hadir di 34 provinsi. Perguruan atau pendidikan ya, yang namanya perguruan. Perguruan itu terdiri dari tiga unsur pendidikan ya. Yang pertama ada SD, ada SMP gitu kan, ada TK misalkan, atau ada Alia gitu, ada SMA, SMA. Itu kita sudah punya kurang lebih hampir 6.000 sekolah di seluruh Indonesia. Gitu. Bahkan menurut catatan sejarah kami bahwa sebelum negara ini punya lembaga pendidikan yang tersistem ya, Mato Anwar sudah memiliki pendidikan terlebih dahulu, dan itu dibuktikan dengan karya-karya ilmiah para pendiri Mato Anwar. Berarti karya kitab-kitab klasik lah, kitab-kitab kuning sebagai bahan ajar ya, sebagai bahan ajar terhadap masyarakat untuk disampaikan kepada masyarakat.
hanya tidak diformalkan gitu pada waktu itu. Door to door ke rumah-rumah gitu kan. Ada door to door ya. Di media pun kurang ini Pak ya. Nah, kita tidak Expose ya. Expose. Kegiatan-kegiatan Mato Anwar juga lebih banyak tidak terekspos. Nah, alhamdulillahnya sejak kepemimpinan Kiai Haji Irsyad Juweli yang pada saat itu dia sebagai anggota DPR RI 4 periode, Mato Anwar itu sudah merambah tuh ke kota. Ke kota. Jadi orang kampung ke kota lah gitu. Iya. Yang tadinya hanya berkutat di kampung, pergerakannya hanya di kampung, sudah mulai ke kota tuh. Sudah mulai ke kota. Kita ada muktamar di Jakarta, di Pondok Gede, di Cibubur dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatannya. Jadi mulai situ 4 periode ya dilanjutkan oleh Kiai Haji Sadali Karim LC ini. Nah, ini alhamdulillah ini sudah mulai pergerakannya sudah mulai, kalau istilah bahasa Sunda mah muncilak. Gitu. Sudah muncilak. Artinya matanya sudah mulai terbelalak. Bahwa Mato Anwar ini sudah menasional. Ya. Bahkan kita punya perwakilan di beberapa negara. Ada juga negara Pak? Ada. Ada kayak di Amerika, di Belanda gitu kan. Di Brunei Darussalam. Kalau untuk di Serang kantornya di mana Pak? Di Serang kebetulan kantornya di dekat KP3B itu. KP3B. Nah, Kapolres daerah Kota Serangnya ada di Cipocok. Oh. Oke Pak, ada lagi yang perlu Bapak sampaikan nih ke publik Pak? Oh iya, untuk masyarakat Muslim dimanapun berada, wabil khusus di Indonesia, kami menyampaikan bahwa tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 April 2021 kami organisasi Mato Anwar akan mengadakan perhelatan muktamar dan hari ulang tahun yang ke-105. Jadi usia kami tidak muda lagi. Organisasi Mato Anwar itu usianya sudah 105 tahun. Oleh karenanya dengan perhelatan Mato Anwar muktamar ini mudah-mudahan kita akan menghasilkan sosok Ketua Umum Pengurus Besar Mato Anwar yang memenuhi kriteria. Nah, apa itu kriterianya? Yang pertama, yang pasti Muslim lah. Yang kedua, punya integritas. Yang ketiga, punya keinginan besar untuk membangun Mato Anwar. Membangunnya dari aspek apa? Bisa saja membangun dalam dunia pendidikannya, dan bisa juga membesarkan Mato Anwar dengan kapasitas pengurus besar Mato Anwar. Jadi dengan berbagai akses, dengan aksesnya pengurus besar Mato Anwar, dengan relasinya pengurus besar Mato Anwar, sehingga Mato Anwar ini jadi betul-betul organisasi yang tidak hanya isapan jempol, tapi fakta realnya bahwa Mato Anwar memang sudah ada di 34 provinsi yang memiliki ribuan tingkatan pendidikan, dari mulai TK, SD atau madrasah ibtidaiyah, sanawiyah atau SMP, SLTA, SMK, SMA, bahkan perguruan tinggi. Jadi itu harapan saya sebagai warga Mato Anwar, bagaimana menciptakan atau memilih Ketua Umum Pengurus Besar Mato Anwar ini di perhelatan muktamar yang sesuai dengan keinginan warga Mato Anwar secara umum. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, cukup Pak ya. Cukup ya. Demikian perbincangan kita dengan Pak Saiful. Oke, sukses selalu.